Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hemida Wahyu Islamadandi. Kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan Kesehatan Lingkungan. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan materi tentang kesehatan, yaitu air bersih. Kita semua tahu bahwa air merupakan kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air juga akan meningkat. Maka muncullah berbagai masalah tentang air. Salah satunya yang ada di Indonesia yaitu pencemaran air. Lalu apa saja sih pentingnya menggunakan air bersih? Halo, nama saya Serina Sultan Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya penggunaan air bersih. Pada kehidupan sehari-hari, air merupakan kebutuhan pokok. Air merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan seperti makan, minum, mandi, mencuci, serta kebutuhan lainnya. Selain itu, air bersih juga dapat menghindarkan kita dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air atau air yang tidak bersih, seperti diare, kolera, skabies, gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, saya juga Stuti. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai sumber-sumber air bersih. Yang pertama ada curah hujan. Dalam pemanfaatan hujan sebagai sumber dari air bersih, individu, perorangan, berkelompok ataupun pemerintah biasanya membangun sebuah bendungan atau tandon air untuk menyimpan air di saat musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau. Yang kedua ada air permukaan. Air permukaan adalah air yang berasal di dalam permukaan bumi, yang berasal dari air yang jatuh ke permukaan bumi tetapi berada di permukaan tanah. Kualitas air ini biasanya tergantung daerah di mana air itu berada. Air permukaan kurang baik untuk langsung dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan sebelum dimanfaatkan dan digunakan manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Air permukaan terdiri dari air sungai yang rata-rata lebih dari 40.000 km kubik. Air segar diperoleh dari sungai-sungai di dunia, telaga, danau, rawa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah air bawah tanah. Air bawah tanah adalah air yang berasal dari hujan yang jatuh ke permukaan bumi, yang kemudian mengalami penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi alamiah. Yang termasuk sumber air jenis ini terdiri dari air sumber dangkal, sumber dalam, dan mata air. Hai, perkenalkan nama saya Adiela Snawa. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai syarat-syarat air bersih. Nah, air bersih secara fisik dapat dilihat melalui indera kita. Antara lain yaitu dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Syarat-syarat air bersih yang pertama yaitu air harus jernih dan tidak keruh. Jernih artinya air tidak terkontaminasi zat lainnya yang dapat berbahaya bagi tubuh. Sedangkan air keruh bisa terjadi karena adanya campuran seperti debu, lumpur, tanah, kotoran, dan yang lainnya. Sehingga bakteri yang ada di dalamnya menyebabkan air menjadi keruh. Jika air terlihat keruh, maka ada kemungkinan air tersebut tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua yaitu air tidak berwarna. Artinya, tidak ada warna yang ikut tercampur di dalam air tersebut. Warna yang tercampur di dalam air dapat dicurigai sebagai suatu unsur berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan kita. Limbah pabrik misalnya. Limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai tanpa diproses terlebih dahulu dapat mengubah warna dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan kita. Yang ketiga adalah air yang tidak berasa. Air bersih yang layak dikonsumsi biasa tidak berasa atau berasa tawar, tanpa ada tambahan rasa pahit atau asin. Jika kita menemukan air yang terasa pahit atau asin, maka sebaiknya kita mengolah air tersebut terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Yang terakhir yaitu air tidak berbau. Air bersih selayak
airnya tidak berbau, apalagi berbau yang menyengat. Banyak kerugian yang dapat jika kita menggunakan air yang sudah berbau tersebut. Jika air tersebut sampai masuk ke dalam tubuh kita, maka bisa saja kita mengalami keracunan dan gangguan kesehatan lainnya. Hai, saya Nurlaila. Di sini saya akan menyampaikan apa aja sih manfaatnya air bersih itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa air bersih itu sangat penting bagi kehidupan, maka pastilah bermanfaat juga bagi makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Nah, langsung saja. Yang pertama, air bersih sebagai kebutuhan cairan tubuh. Air merupakan komposisi utama dalam tubuh. Jika asupan cairan dalam tubuh tidak cukupi, maka seseorang akan mengalami dehidrasi dan turunnya konsentrasi. Oleh karena itu, manusia setidaknya minum air bersih 2 liter per hari. Yang kedua, air bersih bermanfaat untuk membersihkan badan. Air bersih bermanfaat untuk membersihkan badan dari kotoran. Jika badan kita tidak dibersihkan, pasti akan timbul berbagai macam penyakit pada kulit. Kemudian yang ketiga, air bersih untuk membersihkan bahan makanan. Selain untuk membersihkan badan, air bersih juga bermanfaat untuk membersihkan bahan makanan seperti buah-buahan, sayur, dan lain sebagainya. Bahan makanan yang bersih dapat menunjang kesehatan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit. Yang keempat, air bersih sebagai irigasi pertanian. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Ketersediaan air bersih tentu menjadi faktor utama suksesnya pertanian, karena air yang bersih yang tidak tercemar sangat menentukan tingkat kelembaban tanah serta tingkat kesuburan tanah pada lahan pertanian. Dengan begitu, hasil panen menjadi lebih baik, meningkat, dan berkualitas. Kemudian yang terakhir, air bersih sebagai ekosistem lingkungan. Air yang bersih dapat dimanfaatkan untuk menjaga ekosistem di lingkungan perairan. Seperti contohnya budidaya perikanan. Budidaya perikanan pasti membutuhkan air yang bersih supaya ikan dapat bertahan hidup dan meningkatnya kualitas ikan yang dapat dimanfaatkan juga bagi manusia. Lalu, bagaimana sih menjaga air bersih itu? Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai hal itu. Terima kasih. Nama saya Miftahul Jana dari Prodi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik, langsung saja saya akan masuk ke materi saya. Sebelumnya, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang sebelumnya mengenai syarat air bersih, kemudian pentingnya menggunakan air bersih dan manfaat air bersih dan sumber air bersih. Di sini topik yang akan saya bahas adalah mengenai cara menjaga kelestarian air. Cara menjaga kelestarian air sangatlah penting dilakukan. Mengapa? Karena agar dapat menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Karena air merupakan salah satu elemen kehidupan yang sangat dibutuhkan. Lalu, bagaimana cara menjaga kelestarian air? Berikut adalah cara menjaga kelestarian air. Yang pertama yaitu dengan menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, maka air di sekitar kehidupan kita tidak mudah tercemar, sehingga air yang dipakai dan yang dikonsumsi tidak tercemar dan aman untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penggunaan air. Mengurangi penggunaan air. Oh, berarti kita tidak boleh menggunakan air, tidak boleh mengkonsumsi air, tidak boleh meminum air dan sebagainya. Seperti itu? Tentu bukan ya. Karena yang dimaksud di sini adalah mengurangi penggunaan air yang digunakan secara boros. Penggunaan air secara boros dapat mengakibatkan kekeringan, salah satunya itu. Kemudian biasanya penggunaan air secara boros ini masih saja kita lakukan. Contohnya, lupa mematikan air keran saat tidak digunakan. Mungkin pada saat musim pandemi seperti ini, banyak yang suka berkebun, kemudian menanam tanaman dan sebagainya, dan kemudian menyirami tanamannya, dan setelah selesai menyirami tanamannya lupa untuk mematikan keran. Itu merupakan salah satu contoh pemakaian air secara boros. Kemudian hal itu sangat perlu diperhatikan. Mengapa? Karena kebiasaan tersebut
akan dapat mengurangi jumlah air dan mengakibatkan kebutuhan air yang sangat tinggi, serta menjadi salah satu dampak dari kekeringan. Kemudian yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Apa sih hubungannya sampah dengan air? Kok bisa sampah dikaitkan dengan kelestarian air? Tentu saja sampah dapat mengganggu kelestarian air. Sampah yang bagaimana yang dapat mengganggu kelestarian air? Sampah yang peletakannya tidak pada tempatnya dapat mencemari lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan air. Yang dimaksud sampah sebagai pencemar lingkungan air seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. Ketika bahan kimia tersebut sudah masuk ke dalam air dan mencemari air, maka fungsi air akan turun atau akan menurunkan fungsi air. Air tidak akan bisa digunakan secara optimal karena air tersebut sudah tercemar bahan-bahan kimia seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu membuang bahan kimia dengan benar. Bahan kimia dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Kemudian mengapa sih perlu adanya pengolahan terlebih dahulu? Karena jika bahan tersebut masuk ke dalam sumber air atau lingkungan air dan dapat mencemari air, dampaknya akan kembali ke manusia itu sendiri. Air akan tercemar, kemudian manusia akan susah mendapatkan sumber air bersih yang akan dikonsumsinya. Kemudian yang keenam yaitu mencegah adanya penebangan pohon. Hal ini sangat perlu dicegah. Penebangan pohon secara liar sangat perlu dicegah karena penebangan pohon akan mengakibatkan tercemarnya sumber-sumber air yang berada di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak membuang limbah pabrik sembarangan. Kemudian yang kedelapan yaitu dengan pengecekan saluran pipa air secara rutin atau secara berkala. Hal ini penting dilakukan jika pipa-pipa saluran air tersebut bocor dan air yang mengalir keluar, maka akan menyebabkan terjadinya pemborosan air. Hal ini akan mengakibatkan pelestarian air berkurang sehingga akan terjadi kebutuhan air yang sangat tinggi. Seperti itu. Mungkin itu adalah poin-poin penting mengenai bagaimana cara melestarikan sumber air, dan pesan saya adalah gunakan air secukupnya untuk kelangsungan hidup kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk melihat dan mendengarkan materi yang dapat saya sampaikan ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan ataupun sanggahan mengenai materi yang saya berikan, silahkan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.